Halo Sobat Jekis, sekarang kita sudah bersama dengan keluarga terbaru dari Omoda. Yes, ini adalah Omoda 7 atau Omoda 7. Di Indonesia mungkin kita sudah mengenal Omoda dari Omoda C5, kemudian Omoda E5. Nah sekarang Chery sudah memperluas lineup keluarga Omodanya dan ini akan masuk ke kelas medium. Iya, tampangnya tajam, bodinya lebih besar, dan pastinya secara fitur pun dia telah menerapkan fitur-fitur canggih dari kekinian keluarganya Chery. So, seperti apa sih SUV medium terbaru dari Omoda yang tampangnya sharp dan kecanggihannya mumpuni? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Omoda 7 SHS. Nah, Auto Junkies, Omoda 7 atau Omoda C7 atau Omoda O7, yang manapun nama yang akan dipakai nanti, yang jelas ini adalah salah satu lineup terbaru dari Omoda, ya grupnya dari Chery, yang sangat potensial untuk dibawa ke Indonesia. Iya, karena selama ini kita kan sudah mengenal Chery, sudah mengenal Jeku, dan selama ini tuh awalnya kan Chery Omoda itu adalah sebuah kesatuan. Jadi Chery Omoda 5 atau Chery Omoda E5 gitu ya. Kedepannya Omoda sesuai dengan strategi globalnya Chery Group, ngikutnya bukan ke Chery tapi ngikutnya ke Jeku. Jadi nanti Chery sendiri, Omoda Jeku sendiri, lepas sendiri, dan iCar atau KAUR sendiri gitu. Nah, selama ini kan yang model Omoda 5 itu udah ngetengin Chery dari kapan tahu gitu ya. Semenjak pertama kali yang bikin Chery booming itu adalah Omoda 5, keluar Omoda 5 GT, keluar Omoda E5, sekarang namanya berubah jadi Chery C5. Sepertinya mereka butuh satu produk yang dari awal tuh masuk sebagai Omoda Jeku. Nah, ini adalah produk yang menurut kita paling potensial. Kenapa? Karena ini masuk ke kelas medium SUV, jadi dia bertempur dengan lawan-lawan seperti Mazda CX-5, Nissan X-Trail, dan pastinya Honda CR-V. Dan mobil-mobil China juga seperti Wuling Almas dan lain-lainnya. Tapi dengan desain yang menurut kita sangat-sangat futuristik dan khas banget dengan Omoda. Yang bikin orang yang nyetir mobil ini, walaupun sudah bapak-bapak, tapi terkesan gahul dan muda gitu kan. Karena desainnya sangat youthful dan funky. Nah oke, Omoda O7 ini tentu saja dia adalah sebuah hybrid. Dan hybridnya ada yang hybrid aja, ada yang SHSP alias plug-in hybrid bisa dicolok. Yang ini adalah versi yang SHSP-nya. Kita bahas dulu Omoda 7 ini, mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Nah, desain mobil ini itu udah sesuai banget dengan bahasa desain terbaru dari Omoda yang serba lancip-lancip, runcing-runcing, cyber mecha style gitu, kayak futuristik masa depan seperti mobil konsep. Di bagian atas, antena sudah shark fin, udah ada integrated roof spoiler di bagian sini, logo Omoda yang di-spell out di sini, dan kacanya sudah ada di fogger, termasuk ada rear wiper tapi ngumpet di bagian spoiler atas, jadi kacanya terkesan clean. Ke bagian bawah, dia punya taillights model yang di dalam mika menyeberang seperti ini sehingga terkesan lebih futuristik dan bikin mobil kesannya lebih lebar. Ada emblem C7 di bagian sini. Di sini C7, di sini O7 yang manapun. Nah, di bagian kanan ada logo SHS karena kan lagi-lagi untuk Chery kan CSH, untuk hybridnya si Omoda Jeku itu pakainya SHS. Nah, ke bagian bawah bumpernya juga didominasi dengan desain ala cladding di bagian bawah, tapi claddingnya tidak dibuat maco, claddingnya dibuat futuristik dengan aksen garis-garis yang vertikal seperti ini ya. Jadi kesannya kayak mobil konsep. Termasuk untuk safety udah ada 4 titik parking sensor yang rata dan flash warna body, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Kemudian lampu
plat nomor lampu sudah LED, dan yang menjadi signature terbaru dari desain Omoda adalah taillights-nya ini yang terlihat seperti halilinting. Ya, ini kayak halilintar gitu ya. Kayak Zenitsu gitu. Tuh, jadi semua taillights Omoda ke depannya, Omoda 5, Omoda 4, Omoda 7, itu semuanya akan berbentuk Atta Halilintar kayak begini. Dan ini pun dia sudah full LED. Dari lampu senja yang bentuknya halilinting sampai ke lampu rem, lampu sen, bahkan fog lamp belakang juga sudah LED. Oke tuh guys, lanjut bahas bagian samping dari si Omoda 7. Tapi karena handphone gua mati, ya udah kita lanjut reviewnya pakai action cam aja. Nah, jadi seperti ini bagian sampingnya. Yang gue suka dari dia, itu tuh dia nggak yang mencoba banget jadi coupe SUV sampai gapingnya berlebihan gitu ya. Ini proporsinya tetap proporsi SUV yang tradisional, cuman memang dibikin sedikit pipih aja. Tampil sporty tanpa berlebihan. Nah, ke bagian pilar belakang sini, ini beneran kaca ya. Jadi efek floating roofnya tuh bener-bener melebur sampai ke sini. Dan juga ada efek garis-garis halilintar di bagian sininya. Menurut gua keren nih, ini di edge langsung di kacanya. Dan untuk bagian window line-nya semuanya dia sudah berwarna piano black. Bahkan ada punuk di sini juga yang warnanya piano black. Jadi kesannya tuh premium, gak yang murahan. Di bagian atas, dia juga sudah dapat roof rail yang lagi-lagi warnanya piano black. Dan kalau kita lihat ke bagian sini, nah ini dia charging portnya. Karena memang dia kan sudah plug-in hybrid, jadi bisa dicolok. Dan kalau kita lihat, ini bahkan model charging portnya sudah CCS Type 2. Jadi ini sudah yang model global. Termasuk di bagian charging portnya sendiri dikasih lampu dan dikasih indikator light. Mewah dan bagus buat malam. Nah, kalau di sebelah sono tentunya tangki bensin. Di bawah kalian dapat cladding-cladding berwarna hitam yang kalau kalian perhatikan lagi-lagi nih, claddingnya tuh ada patternnya ya. Kayak garis-garis gini nih, tuh garis-garis silang-silang criss-cross gini ya. Jadi bukan pattern karbon, bukan pattern yang plastik cladding biasa, tapi ada motifnya gitu. Lagi-lagi ini thoughtful banget. Sampai ke bagian side skirt samping sini pun sama, ada garis-garis motifnya di bagian sini. Door handle dia nggak pakai ikut-ikutan tren yang model masuk keluar ya, tapi ini model rata body, dia model cepol kayak gini. Tapi ini harusnya untuk aerodinamik udah bagus, dan ini pun sendiri sekarang udah tren lagi balik thanks to BMW. Door handle cepol in lagi. Nah, di bagian sini juga ada kaca yang modelnya pedestal, dan di sini sendiri bisa dilihat ini ada tulisan Arabnya. Jadi harusnya kalian tahu ini mobilnya buat pasar mana. Udah ada blind spot warning, ada kacanya di bagian sini, dan pastinya ada kamera di bagian sini karena kameranya sudah 360. Lanjut ke bagian ban. Bannya sendiri di sini dia pakai ring 19 inci, motif turbin kayak begini, two-tone polish, dan ini sendiri pakai ban 23550 R19. Kumho Exta PS71. Pengereman depan belakang udah full disc brake, bahkan bagian depan dia kaliper warna merah kayak gini. Dan pastinya safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu pun sudah ada semua. Dan dia sendiri juga sudah dilengkapi regenerative braking karena kan dia adalah sebuah plug-in hybrid. Nice. Lanjut ke bagian depannya. Nah, jadi depannya sendiri memang banyak yang bilang depannya ini kayak agak Lexus gitu ya. Kayak agak nge-Lexus gitu ya. Tapi itu tentu bukan hal yang buruk karena ya depannya terlihat cukup sharp dan sangat premium. Ada logo Omoda di bagian sini dan dia kayak ada hidungnya gini ya, jadi kayak hiu. Grillnya dia kayak menyatu melebur langsung ke bagian body panelnya, modelnya hexagon kayak gini. Jadi lagi-lagi kesannya sangat futuristik kayak mobil konsep. Di bagian bawah bumpernya juga claddingnya hanya di bagian bawah, lagi-lagi bermotif, dan juga ada untuk bagian intake bawahnya di bagian sini, termasuk bumpernya sendiri bahkan ada nih, ada pattern gini ya. Dan ini patternnya bisa nyala loh, pipinya ini bisa nyala gitu. Jadi kesannya benar-benar lagi-lagi sangat futuristik. Safety ada 4 titik parking sensor di bagian depan dan juga ada millimeter wave radar di bagian tengah sebelah sininya. Perlampuan udah full LED karena di sini ada tulisannya LED teknologi, dan juga di sini lampunya untuk lampu DRL dan lampu senja modelnya seperti ini. Sisanya dia udah dual projector LED, dan pastinya dia pun sudah ada auto high beam thanks to sistem ADAS-nya. Serta dia juga ada kamera di bagian atas untuk keperluan ADAS dan juga untuk DVR-nya. Dan secara overall, desain dari si
Omoda 7 ini menurut gua sudah memberikan alternatif yang lebih futuristik dan lebih youthful di kelas medium SUV yang rata-rata tuh biasanya tuh lebih ke orientasinya bapak-bapak gitu ya. Gue yakin kalau tetangga lu beli ini, bapaknya itu pasti bakal dianggap bapak gaul oleh para emak-emak tetangga komplek. Karena ini desainnya itu memang buat para low khas gitu. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Omoda 7. Nah, pertama-tama yang pengen gue tegasin adalah interior mobil ini kalian bisa pilih dalam berbagai warna. Ada warna yang full black buat kalian yang lebih konvensional. Tapi kalau kalian yang lebih suka nuansa yang lebih premium, bisa pilih yang seperti ini, yang interiornya tuh ada kombinasi hitam dengan ivory. Menurut gue ini interiornya dibikin jadi lebih mewah dan high tech juga. Pintunya sudah pasti ini sangat berat dan solid gitu ya, khas dengan pintu-pintu Chery dan Omoda. Dan masuk ke dalamnya pun ini terasa cukup lega gitu ya, secara ergonomi ingress dan egressnya. Pas kita masuk langsung ada easy entry dan exit, sehingga joknya akan langsung duduk dan maju dan mundur sesuai dengan itu ya, kalian keluar dan masuknya gitu. Oke, so begini aja guys, rasa duduk di baris pertama dari si Omoda C7 atau Omoda 7, atau mungkin nantinya jadi Omoda O7 karena kan mereka jadi O semua. Tapi yang nggak tahu, tapi yang jelas mobil ini itu masuk ke keluarga Omoda dan potensial sebenarnya untuk dibawa ke Indonesia, karena beberapa orang dari Omoda Jeku sendiri itu sempat nanya para wartawan apakah mobil ini tuh kira-kira cocok nggak buat pasar Indonesia. Dan gue sih bilang ya cocok ya, karena kan Indonesia demen SUV medium. Ini untuk ukuran SUV medium itu terasa futuristik, high tech, dan juga terasa modern. Secara build quality, sebagai produk Omoda yang paling fresh dan baru di luar Omoda 4 yang kemarin baru keluar dan belum bisa kita ubek-ubek gitu ya, ini udah dijual dan udah ada di jalan. Ini tentunya kualitasnya udah nggak kaleng-kaleng. Bener-bener soft touch material di sini, soft touch material di sini, ada ambient light pula. Namun memang di sini tidak terlihat ada glove box ya, karena ada suatu hal yang unik juga gitu. Nah, ini material juga cukup lucu. Dia nggak pakai material kayak kukulitan gitu ya, tapi lebih ke arah kayak scuba suit, kayak baju nyelam gitu. Jadi kerasa lumayan unik finishing interiornya. Dan di bagian tengah tentunya kalian dapat layar infotainment besar yang kalian bisa pakai untuk mengontrol semua yang ada di bagian mobil ini. Karena kan mobil zaman sekarang tentunya pastinya semuanya dikontrol lewat touchscreen sini gitu ya. Hello Omoda. Please continue. Close left rear window. Sorry, please close the doors. Put in tailgate first. Oh, dia minta pintunya ditutup dulu karena ini pintunya kebuka. Nah, jadi intinya ada voice command juga, udah bisa Android Auto, Apple CarPlay lengkap di sini, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan jok pijat, walaupun dia hanya untuk bagian penumpang depan saja. Dan bicara soal penumpang depan, sebenarnya jok penumpang ini lumayan spesial, karena jok penumpang ini nggak hanya bisa pijat, tapi ada otomannya. Jadi bener-bener ya bisa kayak jok captain seat di baris kedua MPV mewah gitu loh. Ada sandaran kakinya, elektrik banget pula gitu kan. Nah, sisanya yang kayak setting mobil, DVR, segala macam sampai kamera 360 standar lah, bisa kalian temukan semua di sininya. Tapi kalau misalnya kita cari tahu lebih lanjut, sebenarnya ini punya sesuatu yang menarik nih. Nah, kemudian ke bagian bawah kalian juga dapat wireless charger di bagian sebelah kiri, karena kan ini mobilnya masih left hand drive. Sebelah kanan untuk phone holder aja. Di belakangnya ini masih ada tombol-tombol fisik. Nah, ini yang gue suka nih. Tombol fisiknya mulai dari pengaturan untuk EV mode dan hybrid mode ya, karena pengaturannya di sini toggle switch. Ada untuk defogger depan belakang, tombol hazard, AC buat nyelamatin infotainment, dan juga untuk drive mode alias mode berkendara. Driving mode-nya ada normal, eco, dan sport. Iya, jadi cukup normal. Kalau gue injek rem, mobil ini tuh langsung menyala. Karena mobil ini tidak punya engine start stop button. Kalian tinggal masuk, kalian bawa kunci, otomatis kalian injek rem dengan posisi duduk di driver. Mobilnya tahu kalau drivernya tuh siap jalan, dan artinya mobilnya bisa langsung dibawa jalan gitu ya. Ke belakangnya lagi ada cup holder 2 buah dan juga open storage yang ada tutupnya ini. Tutupnya model rolling door dengan aksen wood panel. Ini enak banget loh. Mungkin kalian harus rasain ya. Ini tuh nutupnya tuh kayak cetek. Ini bakal gua mainin terus sih kalau lagi di traffic. Nah, di belakangnya juga ada konsol box tengah
yang modelnya butterfly door seperti ini, yang ada lampunya dan juga ada aliran AC yang artinya tengah sini bisa jadi cool box juga. Nah, karena dia modelnya high console, di bagian tengah sini tentunya juga ada storage di bagian bawah yang ada lampunya dan bisa ada input untuk USB dan lain-lain di sananya juga. Joknya kayak yang gue bilang, dia sudah elektrik semuanya, passenger pun ada footrest-nya, heated, ventilated, itu ada massage, ada khusus passengernya ada. Dan di bagian tengah sini, walaupun dia joknya model pocong gitu ya, tapi ini headrest-nya bisa di-adjust. Jadi bagian headrest ini bisa naik turun, padahal joknya ini model pocong. Keren banget. Kenapa nggak semua jok kayak gini? Ini jadi menggabungkan antara style dengan ergonomi. Material scuba suit sama seperti di bagian dashboard, ada aksen metalik-metaliknya juga yang dingin kalau dipegang, jadi aluminium, nice. Dan juga pengaturan jok di bagian driver itu udah lengkap sampai ke pengaturan untuk lumbar supportnya semuanya sudah ada. Ini pun lagi-lagi lengkap banget ya. Nah, lanjut ke bagian setirnya. Setirnya sendiri dia sudah mengadopsi desain setir Omoda yang terbaru yang modelnya konon terinspirasi dari game console. Iya, jadi mungkin yang gamer bisa komen, tapi setirnya sih katanya terinspirasi dari gaming console. Ya, cukup keren dengan tombol-tombol yang mengambang seperti ini. Setir sendiri flat bottom dan juga flat top sudah dilapis kulit dan dia two-tone, mewah, dengan logo Omoda di bagian tengahnya. Setirnya bisa di-adjust, pengaturannya di tilt dan teleskopik udah lengkap semuanya. Dan pastinya tombol-tombolnya juga udah lengkap dan bisa kalian configurated, termasuk untuk cruise control yang tentunya sudah adaptif karena kan dia sudah ada ADAS ya. Di bagian depan kanan sini ada untuk persneling, di bagian kiri ada untuk lampu sein dan wiper, dan di belakangnya juga ada speedometer full color yang kalian bisa melihat semua informasi yang kalian butuhkan di sebelah sininya udah lengkap, bisa kalian atur-atur lewat sini juga pengen nge-display apanya. Kalau kurang lengkap, di depan line of sight kalian, di driver itu juga ada head-up display yang tentunya bisa kalian langsung ngeprojeksiin ke jalan sehingga kalian nggak perlu lihat ke bawah kalau butuh informasi lebih lengkap. Dan di bagian pilarnya kalian bisa lihat ini pun ada tweeter yang dimana seperti kebanyakan produk Omoda, ini harusnya mobilnya juga sudah pakai premium sound. Walaupun gue lihat di pintu ini ada labelnya untuk premium soundnya, tapi nggak ada tulisannya. Mungkin ini varian yang bawah, mungkin varian yang atas baru ada premium sound, tapi ya seperti itu. Intinya secara speaker dia udah ada sampai si tweeter juga. Door trim ini juga sama, di bagian atas material yang sejenis kayak scuba suit gini dengan aksen warna ivory dengan stitching-stitching asli. Ambient light juga ada di sini yang bisa kalian pilih dari warna yang kalian suka, dan juga power window udah all auto, dan di bawah juga ada door pocket serta bottle holder. Dan yang lucu, pembuka pintu mobil itu zaman sekarang udah berubah, yang tadinya tuh begini, dicongkel gitu, sekarang tuh jadi begini. Sama seperti lepas L6 yang udah gue review juga, ini juga buka pintunya dari depan, jadi bukanya tuh begini. Oke, cukup unik lagi-lagi, sensasi yang baru gitu kan. Nah, ke bagian atas, kaca tengah day night view sudah otomatis, jadi sudah auto dimming dengan model yang frameless, serta dia untuk bagian atapnya dia berwarna cerah ya, jadi kabinnya nggak terasa sempit walaupun dia agak low slung. Di bagian tengah kalian dapat overhead console yang sudah ada lampu LED dengan model sentuh, tinggal kalian sentuh aja dia bakal nyala. Dan pastinya di atas dia sudah ada panoramic roof yang juga bisa dibuka, nggak hanya shade-nya tapi kacanya juga bisa dibuka. Jadi kalian tetap bisa menikmati udara segar dimanapun kalian berada. Dan ini bukanya pun penuh. Bukanya penuh sampai ke tengah. Jadi nice, kita hargai. Benar-benar gede gitu ya. Buat jadi kamera ini enak nih. Seperti itu. Dan hal uniknya lagi, di atas bagian driver, kalau yang lain kan dapat grab handle. Kalau di sini dia dapat glass holder buat taruh kacamata. Karena kacamatanya bukan ditaruh tengah, tapi ditaruh di bagian sini. Dengan lagi-lagi desain yang diaplikasikan model wajik gini membuat bahkan sunglasses holder sederhana terkesan mewah. Airbagnya lengkap, airbag depan udah ada, airbag samping udah ada, airbag pilar sudah ada, dan Chery pun kemarin sudah ngebalikin, udah nabrakin Tiggo 9 dan udah ngebalikin lepas L8. Jadi mereka sangat pede mengenai hasil keamanan mobil mereka. Makanya mobil mereka ditebalik-balikin di depan jurnalis, mereka pede banget gitu.
Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Omoda 7. Pertama-tama dari pintunya, wih, ini tetap berat dan solid banget. Bahkan ini walaupun sedikit lebih enteng dari pintu depan, tapi ini tetap lebih berat dibandingkan rata-rata pintu depan mobil Jepang. Ini udah setara beratnya pintu mobil Eropa gitu ya. Jadi udah nice. Bukaannya pun cukup lega, jadi memberikan akses ke baris kedua yang cukup oke gitu untuk keluar masuk. Nah, so begitu aja serasa duduk di baris kedua dari si Omoda 7. Dan mobil ini untuk ukuran sebuah SUV medium, China itu emang juara kalau soal space ya. Kalau mungkin kalian tahu di China tuh sering banyak banget mobil yang cuma 2 baris, tapi versi long gitu, kayak BMW seri 3L gitu, Mercedes C-Class L gitu, Audi A4L. Kenapa? Karena orang China itu sebenarnya nggak demen mobil 3 baris, nggak kayak Indonesia. Mereka demennya mobil 2 baris, tapi yang lega gitu. Dibanding 3 baris, tapi kecil-kecil dempet kayak Kalia gitu ya. Mendingan mobil 2 baris saja, tapi lega. Nah, kalian bisa lihat nih di sini. Ini jok udah posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. 170 cm. Lebih pendek dari Om Fitra memang gitu ya. Tapi nih, gue masih ada lebih dari 10 jari. Lebih dari 10 jari ke jok depan yang posisi mengemudi gua. Ke atas gue masih ada 5 jari lebih ke bagian pinggir. Kalau ke panoramik tengah lebih dari 6 jari. Yang artinya untuk rata-rata ukuran orang Indonesia itu muat tanpa masalah. Jok di baris kedua juga sama, didesain sangat high-tech looking gitu ya, futuristik kayak gaming chairs. Kenapa? Karena gue baru pertama kali ngeliat jok baris kedua yang desainnya tuh kayak pocong joknya. Karena biasanya jok model pocong di depan itu udah wajar. Karena kan rata-rata untuk cut cost gitu ya, supaya headrestnya nggak misah. Tapi ini jok pocong, headrestnya bisa di adjust. Jadi inovasi. Nah, sama di belakang, kalau kita turunin headrestnya, ini kayak jok yang nyambung. Tapi headrestnya bisa dinaikin. Tiga-tiganya. Yang tengah pun juga bisa dinaikin gitu. Jadi duduknya tetap enak, tapi stylingnya tetap keren gitu, kayak jok gaming seats. Juga tetap ada efek perforated di bagian bawah, di atasnya material jenis scuba suit, dan ada kayak besi-besi emblem gitu, bikin dia kesannya tuh desainnya tuh niat gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian bawa child seats, tinggal kalian colok jok anak kecil kalian di sini dengan sangat mudah karena udah ada ISOFIX tethering point. Dan juga kalau misalnya kalian ke bagian duduk di tengah, nggak hanya dapat headrest, ini lantainya full completely rata. Padahal mobil ini tuh bukan mobil listrik. Ini tuh mobil hybrid. Dan ada yang plug-in juga gitu kan. Tapi lantainya dibuat full completely flat. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, kayak gini, ini malah jadi theater style. Enak gitu ya duduknya. Berasa lega gitu. Tapi kalau kalian nggak ke bagian duduk di tengah, tentunya kalau bisa turunin armrest di sini, yang dimana armrestnya nggak ngeplek, jadi dia nge-lock gitu ya. Dan lihat ini, untuk bagian cup holdernya ada aksen piano black dengan kelilingan aksen aluminium. Lagi-lagi desain. Mereka bisa aja bikin ini polos gitu ya, bodo amat gitu kan. Cup holder di balik sini, who cares? Tapi ini desainnya benar-benar diperhatikan sampai ke titik ini gitu. Jadi itu gue suka. Jarang zaman sekarang kayak gitu. Nah, kemudian fitur di belakang di sini juga ada 2 buah lubang AC yang memang ikut ke AC depan ya secara settingannya, tapi at least nggak perlu berebut. Dan juga ada 2 buah USB charging port yang dimana ini satu Type A, satu Type C. Kemudian ada seat back pocket untuk kedua jok depan, jadi generous. Dan juga pintunya, door trimnya sama kayak di depan, tidak di courting. Untuk bagian soft touch di sini ada, soft touch di sini juga penuh banget gitu ya. Premium sound, tweeter juga ada sampai ke baris kedua. Yang ini tweeternya covernya aluminium. Kalau kalian pegang, ini dingin. Jadi nggak main plastik-plastikan. Termasuk ambient light sampai ke belakang ada. Power window udah all auto sampai ke baris kedua. Dan ini bisa dibuka pakai voice command. Dan buka pintunya sama kayak di depan. Buka putih dede, dicangkul. Kayak gini. Jadi kayak mekanisme yang unik. Dan menurut gua, di sini gua agak nggak setuju sama Audi gitu ya. Audi bilang ini gak ergonomis, lebih ergonomis yang model dicongkel begini. Tapi gue merasa ini tuh kayak ergonomis. Gak tau tangan gue yang beda sendiri, tapi ini enak menurut gue.
Di bawah pun masih ada door pocket lagi. Dan di atas selain ada panoramik besar yang all the way sampai ujung ke kepala sini, kalian juga dapat grab handle dan juga lampu yang sudah LED pastinya. Dan kabin pun terasa sedikit lebih lega berkat adanya kaca ketiga yang ada di bagian atas ininya nih. Jadi nggak yang gelap dan pilar belakangnya itu blind spotnya jadi nggak lebay gitu, bagus. Nice. Dan untuk para eksekutif muda juga ada tempat buat gantungin jas kalian yang di pilar, bukan di bagian atas ini. Jadi lebih proper. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Omoda 7 SHS tahun 2025. Menurut kita, kalau seandainya Omoda JQ di Indonesia ingin lebih menancapkan kukunya, ini merupakan salah satu produk yang wajib banget untuk mereka pertimbangkan. Karena kelas medium SUV di Indonesia itu terkenal sangat gemuk, apalagi kan Chery selalu menawarkan produknya dengan harga yang lebih kompetitif dibanding kebanyakan rivalnya. Dan styling ala Omoda 7 ini harusnya bisa banget diterima oleh masyarakat Indonesia karena tampangnya yang sharp, tajam, dan mungkin ada sedikit aura ke-Lexus-Lexusannya yang bikin dia justru tampil lebih premium gitu ya dibanding kebanyakan SUV medium di kelasnya. Membuat mobil ini harusnya jadi bisa bersaing. Tinggal harganya aja berapa. Karena berteknologi SHS tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan penggerak hybrid yang pastinya efisiensinya juga juara. Dan kalau misalnya kita lihat di China sendiri, harga Omoda 7 SHS itu segini. Gimana menurut kalian? Di Indonesia apakah mobil ini cocok untuk turut bersaing juga? Dengan keseriusan brand Omoda di Indonesia, harusnya ini bisa menjadi salah satu opsi yang mereka bisa pertimbangkan banget. Karena tampangnya lumayan ganteng. Oke, thank you banget bagi kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami channel subscribe, gitu bersama kami satu jangki. Kayak punya sosial media kami untuk Instagram kami, satu seperti ini. Supaya selalu update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti si Omoda 7 SHS ini. Dan pastinya special thank you kepada Chery Motor Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Wuhu, China untuk melihat lineup terbarunya salah satu si Omoda 7 SHS ini. Gimana menurut kalian mengenai Omoda 7 SHS ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Promising nih mobil, keren ya?